Oke, next. Nah, di induksi elektromagnetik, kunci utamanya sebenarnya adalah flux magnet, yaitu apa? Nah, ini dikemukakan oleh Faraday namanya, hukum Faraday. Nah, teman-teman ada yang familiar dengan konsep hukum Faraday ini? Di kimia, teman-teman pasti sudah bahas tentang ini di elektrokimia, di hukum Faraday. Mas Diki juga lupa sih kalau secara rumusnya apa ya. Jadi di hukum Faraday, ini ya. Jadi hukum Faraday itu punya konsep di mana ya, di mana dia mengatakan kalau GGL, nah GGL yang simbolnya epsilon, GGL induksi dapat muncul pada suatu kumparan, utamanya itu kumparan. Kumparan itu bisa solenoida, bisa toroida. Kumparan itu lilitan ya, jadi yang dililitkan seperti itu. Dapat muncul pada suatu kumparan yang mengalami perubahan flux magnet. Nah, jadi ini kuncinya. Kumparan yang mengalami perubahan flux magnet dapat menghasilkan GGL induksi. Nah, itu. Kalau di hukum Faraday, intinya pernyataannya seperti ini. Bagaimana kalau kita tuliskan dalam bentuk persamaan? Maka persamaan umum, nah ini dulu SMP juga pernah, tapi belum sampai sedalam ini ya. Min N d flux per dt. Nah, karena perubahan flux itu d flux per dt tiap waktu. Nah, Mas Diki tuliskan juga, atau bisa kalian tulis min N delta flux per delta T. Nah, apa perbedaan dua rumus ini? Kenapa Mas Diki kasihkan? Jadi, teman-teman harusnya hafalnya cuma yang ini aja ya. Nah, utamanya yang ini. Tapi kenapa kok Mas Diki kasihkan yang delta flux per delta T juga? Pengertian delta flux per delta T dan d flux per dt itu sebenarnya hampir mirip. Nah, bisa dikatakan sama. Nah, Mas Diki pakai bahasa umum ya. Kalau d flux per dt itu fungsi diferensial, artinya turunan. Jadi ini artinya turunan. Ketika kita turunkan saat apa? Ini kita gunakan saat flux itu berbentuk fungsi. Berbentuk fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu persamaan ya. Fungsi terhadap waktu. 2T kuadrat plus 3T plus 3. Nah, itu contoh fungsi. Nah, itu bisa macam-macam. Ketika ketemu bentuknya persamaan, menyelesaikannya pakai d flux, bukan delta. Nah, kalau delta kita gunakan itu saat fluxnya itu berbentuk angka pasti. Saat flux itu berbentuk angka. Nah, berbentuk angka pasti itu maksudnya kayak gimana? Ya, misalkan sebuah kumparan mengalami perubahan flux dari 10 Weber menjadi 20 Weber. Nah, itu kan berubah angkanya pasti. Dari 10 jadi 20. Nah, itu perubahan flux. Kira-kira seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi hukum Faraday itu berkunci utama di min N d flux per dt dan min N delta flux per delta T. Nah, bagaimana kalau misalkan kita diminta untuk mencari arus induksi? Jika di soal itu mencari tentang arus induksi, maka teman-teman ingat aja hukum Ohm. Ada yang ingat dari sini hukum Ohm itu rumusnya apa? V sama dengan apa? Boleh satu? Atau D Josephine? V sama dengan apa kemarin D Josephine? E kali I. Apa? P sama dengan V tegangan. hmm, Hukum Ohm. I kali? I kali R. Nah, I kali R. Jadi diingat-ingat ya. Induksinya itu dirumuskan V sama dengan I kali R. V itu kan tegangan. Nah, GGL Mas Diki terangkan lagi ya. GGL itu sebenarnya bisa dikatakan juga gaya gerak listrik atau sumber tegangan. Jadi sumber tegangan pada rangkaian tersebut itu berapa? Nah, itu sebutannya GGL. GGL induksi. Nah, maka untuk mencari arus induksi kita bisa menggunakan bantuan hukum Ohm. Jadi kalau pertanyaannya arus induksi, teman-teman tetap cari nilai GGL pakai rumus yang ada itu. Tetapi nanti GGL ini atau epsilon ini diganti dengan I kali R. Gitu ya. Jadi perbedaannya hanya seperti itu. Kalau misalkan diminta untuk nyari GGL. Oke, ntar ini ada yang kurang itu Weber per meter persegi. Ini satuan aja ya. Oke. Ini Mas dikasih keterangan ya. GGL itu epsilon itu GGL induksi ya atau sumber tegangannya. Sumber tegangan yang dihasilkan dari hukum Faraday ini.
N itu banyak lilitan ya, di flux sudah banyak lilitan. Flux sudah I itu kuat arus. Jadi kuat arus induksi yang dihasilkan otomatisnya ini ya. Karena intinya kita ingin menghasilkan listrik. Gimana caranya kita bisa menghasilkan listrik gitu. Nah, intinya seperti itu. Nah, kok hukum astagfirullah. Sorry. R itu hambatan dalam satuan ohm. Kenapa kok jadi hukum ya? Nah, jadi ini resistor. Resistansi. Satuannya dalam ohm. Nah, seperti itu ya. Jadi di hukum Faraday itu kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, maka timbul pertanyaan kan ya, kalau misalkan kita punya GGL induksi rumusnya seperti ini, gimana cara kita bisa menghasilkan GGL induksi atau membuat GGL induksi? Nah, Mas Dika akan tuliskan di sini. Cara membuat GGL induksi. Cara membuat atau menghasilkan GGL induksi. Tadi kan hanya teoritis ya. Lalu bagaimana cara kita menghasilkan GGL induksi itu? Caranya seperti apa? Nah, jadi caranya bisa bermacam-macam, teman-teman. Nggak bermacam-macam juga sih. Dari kunci ini, flux itu kan rumusnya BA cos theta. Maka untuk menghasilkan GGL sesuai dengan hukum Faraday, kita membutuhkan perubahan flux. Karena flux itu rumusnya B, A, dan cos theta, jadi rumusnya B, A, dan juga cos theta, maka untuk menghasilkan GGL induksi kita harus merubah B, merubah A, atau merubah theta. Gitu. Jadi salah satu dari itu, karena kuncinya adalah perubahan. Nah, maka cara menghasilkan GGL induksi yang pertama, Mas Dika akan tuliskan, itu adalah mengubah kuat medan magnet. Kuat medan magnet. Gimana caranya mengubah kuat medan magnet? Karena sesungguhnya kita kesulitan ya kalau kita diminta untuk mengubah kuat medan magnet. Cara paling mudah untuk mengubah kuat medan magnet itu adalah menjauhkan dan juga mendekatkan magnet sumbernya. Tapi nanti ya kita akan bahas tentang itu di hukum yang satunya. Nah, ini nilainya saja. Caranya adalah dengan mengubah kuat medan magnet. Artinya kata kuncinya di sini itu di soal itu adalah medan magnetnya berubah. Medan magnet nilainya berubah. Nah, nilainya berubah itu bisa angka, bisa dalam bentuk angka, bisa dalam bentuk persamaan. Jadi nilainya berubah. Kita turunkan ya. Kita tahu kalau rumusnya itu min N d flux per dt. Nah, dasarnya kan dari sini semua. Nah, GGL karena flux itu rumusnya B kali A kali cos theta, kita substitusi ya. Persamaannya akan menjadi B kali A dikali cos theta. Kan jadi seperti ini. Nah, ketika udah menjadi seperti ini, nilai cos theta-nya ya, cos theta, nilai B-nya yang berubah, maka nilai A dan juga cos theta-nya bisa kita keluarkan dari diferensial, dari turunan, dari fungsi turunannya. Kita bisa keluarkan. Kalau kita keluarkan hasilnya, min N kali A kali cos theta dB per dt. Loh, kok bisa kita keluarkan? Maksudnya kayak gimana sih, Mas? Misal teman-teman itu punya fungsi turunan, ini nanti Mas Diki hapus ya. Misal teman-teman punya fungsi turunan AX kuadrat, fungsi fx-nya. Nah, kalau ingin mencari turunannya ini, f aksen X atau df per dx, maka A di sini itu bisa saja A itu dikali dengan turunan dari X kuadrat. Seperti ini, kira-kira. Itu maksudnya konstanta bisa dikeluarkan itu seperti itu. Karena dia tidak ikut turunan, dia tidak ikut diturunkan, jadi dianggap konstanta. Nah, untuk mempermudah biasanya itu kita misalkan nilai dari sudutnya itu yang paling maksimum. Jadi misal nilai cos theta-nya itu sama dengan 1 selalu. Jadi yang kita pakai ketika hasilnya maksimum. Ya sekarang kita kan ingin menghasilkan listrik ya, nggak mungkin kan kita pilih yang nggak maksimum ya. Jadi kita harus bisa menghasilkan listrik yang sebesar-besarnya. Maka persamaannya kan menjadi min N dikali A dikali dB per dt. Nah, ini sedikit mirip kayak tadi ya. Atau bisa juga kalian tuliskan GGL-nya itu min N kali A delta B per delta T. Seperti ini. Jadi nggak perlu tuliskan ulang ya. Kenapa pakai delta, kenapa pakai D ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini ketika B yang berubah. Nah, kita sudah punya dua rumus untuk menghasilkan GGL ya.
mengubah flux, dan juga mengubah delta B-nya. Delta B-nya gitu. Nah, secara intinya kita bisa mengubah kuat medan magnet itu bagaimana caranya, itu dengan mendekatkan atau menjauhkan magnet. Nah, itu kita bisa menghasilkan medan magnet yang nilainya itu nanti akan berubah. Nah, akan tetapi cara ini itu tidak digunakan secara umum untuk membangkitkan listrik. Kayak gitu. Alasannya kenapa? Yang dihasilkan terlalu kecil gitu ya, dan cost-nya mungkin terlalu besar. Untuk menghasilkan listrik yang besar, kita harus menggerak-gerakkan medan magnetnya gitu. Kan itu akan memakan biaya yang kemungkinan bisa jadi lebih besar dari mesinnya ini. Nah, maka cara ini jarang untuk digunakan di pembangkit listrik secara umum. Kayak gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyain? Untuk menghasilkan GGL induksi untuk mengubah, pertama kita mengubah kuat medan magnetnya. Kalian dapat hukum Faraday itu kan di elektrokimia ya, di mana kalau di situ reaksi kimia, salah satu contohnya kan aki ya, air aki. Gimana dari air ya, bukan air sih, sorry, dari cairan bisa menghasilkan listrik kan intinya gitu. Nah, di Faraday di fisika itu juga kurang lebih membahas hal yang sama, bagaimana bisa menghasilkan listrik gitu. Gitu ya. Oke. Aman ya? Next ya, kita lanjutkan. Untuk cara yang kedua. Nah, berarti cara kedua tadi Mas Diki udah bilang kan ya. Cara kedua itu adalah mengubah arus. Jadi ini yang Mas Diki kasihkan itu sudah contoh kasus yang paling umum keluar ya. Di soal-soal induksi elektromagnetik. Yang kedua itu adalah mengubah luas permukaan. Luas permukaan. Nah, gimana cara mengubah luas permukaan ini? Nah, sebenarnya ada dua cara, teman-teman. Untuk mengubah luas permukaan ini, jadi cara pertama ya, kita mengubah kuat medan, yang kedua kita mengubah luas permukaan. Nah, kalau di soal itu ada dua kasus yang membahas tentang mengubah luas permukaan ini, teman-teman. Mas Dika akan jelaskan satu persatu ya. Jadi yang pertama ini adalah jika kasusnya menggeser batang dengan kecepatan V, jadi menggeser batang dengan kecepatan V. Ini kata kuncinya. Ya, tegak lurus medan magnet. Jadi harus tegak lurus sih, ya. Nah, kalau ada diketahui di soal kecepatan batang 20 meter per second, nggak usah mikir rumus yang banyak, kita pakai rumus ini. Nanti Mas Diki akan jelaskannya, tetap kita turunkan bareng-bareng, biar jika teman-teman pengen tahu ya, turunan soalnya apa, turunan rumusnya apa, nah, nanti diakhiri dengan rumus jadi, kan kayak gitu ya. Misalkan ini Mas Diki punya batang, seperti ini ya, nah ini batang yang bisa digerakkan secara fleksibel. Nah, ini batangnya terkait, jadi semua ini batang yang bisa menghantarkan listrik ya, batang konduktor, katakanlah seperti itu. Dia digeser, Mas Diki misalkan dia bergerak dengan kecepatan V ke kanan, kayak gitu ya. Nah, medannya, nah Mas Diki misalkan kuat medan magnetnya itu arahnya masuk bidang seperti ini, di sini. Nah, ini Mas Diki misalkan seperti ini ya. Di soal pasti arahnya bisa macam-macam ya. Bisa jadi batangnya digerakkan ke kiri, medannya arahnya keluar bidang. Nah, itu bisa beda-beda ya. Misalkan ini titik A dan titik B. Pasti gambarnya diketahui seperti ini. Oke ya. Mas Diki tanya dulu, tadi udah ke Dek Josephine, Mas Diki tanya ke, di sini udah banyak yang hadir ya. Oke, cuma Dek Nisa, Dek Pedro, Dek Dava belum di open kameranya ya. Kalau bisa di open ya teman-teman ya. Dek Giselle coba. Dek Giselle, gimana AESPA lancar Dek Giselle? Giselle kan anggotanya AESPA itu ya. Lancar ya. Oke, Mas Diki tanya. Ini kalau digeser ke kanan ini tambah luas apa tambah sempit, Dek Gisel? Yang kiri apa yang? Yang ini nih, yang batang ini ada kecepatan V ini geser set ke kanan.
Nah, ini jadi tambah luas apa tambah sempit bidangnya? Bentuk kotaknya ini. Luas. Tambah luas gitu ya. Jadi kalau digeser ke kanan semakin luas gitu. Intinya kan ada perubahan luas ya. Pas digerak, kalau di Gisel nggak menggerakkan ini, luasnya berubah nggak? Enggak. Enggak. Maka GGL induksi hanya bisa dihasilkan ketika kita geser batangnya ini gitu ya. Dengan kecepatan V. Kalau nggak digeser ya nggak bakal ada hasil ya. Mas Diki, misalkan ini panjangnya sampai sini itu adalah X gitu ya, dan panjang batangnya itu adalah L. Nah, kita misalkannya secara umum seperti ini ya. Oke, luasnya luas bidangnya ini rumusnya apa DL ya? Kalau pengen nyari luasnya segini nih, itu luasnya apa berarti? L kali X. L kali X ya. L kali X. Itu segini ya. Panjang kali lebar, lebar kali panjang. Panjang sama saja ya. Luasnya ini kita simpen dulu. Nah, sekarang kita hasilkan GGL induksinya. GGL itu min N D flux per dt, di mana flux itu B kali A kali cos theta. Mas Diki langsung ya. Maaf. Nah, seperti ini. Nah, kita hasilkan min N dikali B kali cos theta. Jadi selain A, karena A-nya yang berubah ya, B sama cos theta-nya kita anggap konstan. Nah, loh Mas, boleh nggak sih kalau yang saya ubah itu dua, medannya sama luasnya? Secara konsep boleh, nggak ada masalah. Akan tetapi untuk di jenjang teman-teman, ketika turunannya berubah dua-duanya, berarti kan turunannya menggunakan rumus perkalian itu ya, U aksen V plus V aksen U, yang seperti itu. Nah, teman-teman akan kesulitan nanti jika menggunakan itu. Tapi secara umum kita tidak menggunakan persamaan semacam itu ya, teman-teman. Jangan khawatir. Oh, sorry, ini bukan dB per dt, ini dA, karena yang tersisa adalah A ya. dA per dt. Sehingga dari sini kita misalkan lagi ya, kayak tadi, kita misalkan cos theta itu sama dengan 1. Jadi kita selalu memisalkan seperti ini. Jadi nilainya tinggal min N kali B kali D per dt dari A. Luasnya itu adalah L dikali X. Nah, sama seperti tadi, di mana L ini kan konstan nilainya, panjangnya kan nggak berubah, X-nya yang berubah, semakin ke kanan X-nya semakin panjang, semakin ke kiri X-nya semakin sempit, maka nilainya ini akan menjadi min N kali B kali L dikali dx per dt. Nah, rumusnya akan jadi seperti ini. Maka kalau masih disederhanakan, dx per dt itu adalah rumus dari kecepatan, sehingga GGL-nya itu min N kali B kali L kali V. Nah, jadi seperti ini. Contoh kasusnya bisa bermacam-macam. Tapi pokok kalau ketemu ada batang digeser, digerakkan dengan kecepatan V, ya pakainya rumus ini. Gitu ya. Kunci utama adalah kecepatan yang menghasilkan medan listrik, pakainya ini. Gitu ya. Itu kunci utamanya, jadi teman-teman harus ingat betul-betul. Oke ya, masih kasih keterangan dulu. Di sini nilai N sudah ya, N banyak lilitan, L itu adalah panjang kawatnya, panjang batang ya, panjang batang, panjang kawat, bisa macam-macam soal bikinnya. V itu adalah kecepatan geraknya, kecepatan gerak kawat. Nah, jadi seperti itu. Nah, biasanya dalam kasus ini kita diminta untuk mencari arah arus induksi. Nah, Mas Diki akan tambahkan di sini sebuah konsep, bantuan konsep di mana kita diminta untuk mencari arah arus induksi. Bagaimana caranya? Mencari arah arus induksi pada batang. Biasanya gitu. Pada batang. Jadi di sini kalau teman-teman lihat ini bentuknya persegi. Masih ingat di listrik dinamis ya, Mas Diki bilang loop. Masih ingat tentang pernyataan loop ya. Nah, jadi arus listrik itu pasti akan kembali lagi ke sini, tapi arahnya di batang ini pasti spesifik. Kalau nggak ke atas ya ke bawah. Tapi ya di sini kan muter gitu ya. Karena arusnya akan mengalirnya seperti itu terus. Selama ini bergerak, akan menghasilkan arus di loop ini. Gitu. Kalau diem ya nggak menghasilkan gitu. Gitu ya. Jadi gimana kita mencari arah arus induksi pada batang? Nah, teman-teman akan Mas Diki ajari dengan cara cepat dulu. Jadi nanti ada cara lambatnya. Kita akan membahas di subbab yang ketiga, subbab C. Nah, yang pertama cara lambatnya dulu ya. Nah,
Gimana caranya, Mas? Nah, kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti kemarin. Nah, Mas Diki gambarkan dulu ya. Misalkan ini arahnya persis seperti itu ya. Nah, ada medan arahnya masuk dan juga di titik ini Mas Diki misalkan ini batangnya adalah titik di sini titik A, di sini adalah titik B. Kalau misalkan ketemu batang digerakkan ke kanan seperti ini, kemana arah arus induksinya? Nah, rata-rata pertanyaannya adalah arus induksi. Teman-teman sekali lagi, nah Mas Diki yakin pasti teman-teman pusing juga dengan yang namanya kaidah tangan kanan ini apa toh Mas? Ya. Kita menggunakan kaidah tangan kanan dengan tangan kita seperti ini lagi ya. Sekali lagi tangannya digunakan itu membentuk seperti mau tos ya. Nah, di sini jempol itu menunjukkan apa? Jempol itu sebagai arah gerak dari muatannya. Jadi ini menunjukkan arah gerak muatan dia kemana? Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Dalam kasus ini digerakkannya kemana? Di Eovin. Ini digerakkan kemana di Eovin? Kanan, kiri, atas atau bawah? Apa? Di Eovin? Nggak dengar? Ke? Kok nggak kedengeran? Mas Diki jadi ikut teriak dengan diam ya, dalam diam. Oke, nggak apa-apa. Bantu lewat chat aja ya di Eovin ya. Soalnya suaranya di Eovin nggak keluar nih di laptop Mas Diki. Cek coba di Josephine bersuara di Josephine. Takutnya laptop Mas Diki yang error. Halo. Oh ya, aman. Mungkin di Eovin headsetnya atau apa bermasalah ya. Oke, ini geraknya kemana di Eovin bisa di tulis di chat ya. Mas Diki akan tunggu. Jempol menunjukkan arah gerak muatan, gitu ya. Lalu 4 jarinya ini menunjukkan apa? 4 jari itu menunjukkan arah medan magnetnya. Sekali lagi, kalau gambarnya silang itu masuk ke depan ya. Kalau silang ke depan, kalau titik keluar. Silang ke depan, titik keluar, gitu ya. Itu arah 4 jarinya ya. Oh, putus-putus. Arah kecepatannya ini geraknya digerakkan kemana? Yovin, ke kanan atau ke kiri? Geraknya batang. Ini ada kecepatan V. Ini kalau gambarnya kayak gini, ini arahnya kemana? Nah, telapak tangan, ini maka, ini sisanya ya, ini adalah arah arus induksinya. Induksi. Nah, jadi teman-teman bisa pakai tulisan, bisa pakai praktek ya. Nah, gitu. Nah, betul ya, ke kanan. Jadi sesuai dengan gambarnya. Ke kanan menurut teman-teman ya, bukan menurut Mas Diki, bukan menurut siapapun, jadi menurut kita masing-masing. Jadi kalau Mas Diki pakai gambarin kayak tangan kanan gini, teman-teman jangan persisin gambar kayak Mas Diki, tapi teman-teman gambarin sesuai gambar teman-teman. Jadi kayak gini. Gitu ya. Ini gambar Mas Diki mirror. Jadi kalau ini ke kanan, ini Mas Diki ngarahin ke kanan, kalau ini ke kiri. Mirror gambar Mas Diki. Nah, gimana kita ngerjakinnya ya? Terus seperti tadi. Nah, kita gambarkan dulu ini jempol dulu, jempol diarahkan ke kanan. Jempol ke kanan. Nah, jempol udah, medan itu kan 4 jari. 4 jarinya itu diarahkan ke depan. Jadi kalau Mas Diki gambarin, jempolnya diarahkan ke kanan, 4 jarinya kan yang ini. Jempol udah ke kanan ya. 4 jarinya diarahkan ke depan. Gitu. Jadi tetap lurus seperti ini, yang bergerak pergelangannya, tidak hanya jarinya. Jadi nggak biasanya Mas Diki sering ketemu gini. Kalau keluar sih biasanya, jempol ke kanan, 4 jari keluar, cuma kayak gini aja. Nah, ini kan akan susah ya. Jadi yang gerak pergelangan tangannya ini. Tapi kasus ini kan masuk ya. Jadi 4 jarinya diarahkan ke depan. Nah, maka telapak tangan kalian akan menghadap ke atas. Itu adalah arah arus induksinya. Jadi dari situ telapak tangan itu ke atas. Telapak ke atas. Ini jawabannya ya. Jadi di soal itu akan menghasilkan telapak tangan yang ke atas. Sehingga dari sini berarti arah arus induksinya kemana? Maka arah arus induksinya itu dari B ke A. Dari A ke B, sorry. Maka arah arus induksi itu dari A ke B. Dari A ke B. Begitu ya. Jadi arah arus induksinya itu dari A menuju B. Seperti itu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu untuk kasus yang ketiga, gitu ya. Rumus, kita temukan rumus yang ketiga. Aman ya?
Kalau ingin ada pertanyaan, boleh langsung unmute, boleh lewat chat. Oke ya, next. Sampai sini kita masih bisa memahami ya. Nah, yang kedua, di subbab yang ini, sub ini, cara mengubah luas. Cara yang kedua umum ditanyakan itu adalah memutar batang. Memutar batang tegak lurus medan magnet. Jadi dia diputar dalam arah yang selalu tegak lurus dengan medan magnet. Maksudnya kayak gimana, Mas? Bayangin ya. Ini atas, ini bawah. Jadi ini atap kalian, lantai kalian itu ada medan magnet arahnya dari atap ke lantai, dari atas ke bawah. Maksudnya muter dengan arah tegak lurus itu kayak gini. Ini pulpen Mas Diki ya. Jadi diputarnya seperti ini. Nah, jadi ini diputar seperti ini. Nah, jadi pulpennya diputar tegak lurus. Jadi dia berputarnya seperti ini. Gitu ya. Nah, itu memutar batang tegak lurus medan magnet. Kasusnya biasanya itu adalah batang yang punya panjang tertentu ya, Mas Diki. Misalkan di sini panjangnya adalah L, ya. Misalkan medannya ini Mas Diki buat lintasannya dulu ya. Ini diputar. Kalau diputar kan lintasannya kurang lebih akan seperti ini nih. Maaf ya kalau tidak berbentuk lingkaran yang sempurna. Kira-kira Mas Diki kira-kira seperti ini ya. Anggap aja ini lingkaran ya, sempurna. Di mana ini L. Panjang batang itu otomatis nilainya definisinya sama dengan jari-jari yang terbentuk ini kan? Ya enggak? Nah, pasti akan sama. Oke, nah karena dia diputar, maka setiap perputarannya itu menentukan luas bidang yang dihasilkan dia. Luas bidangnya dia setiap kali berputar. Nah, di Mas Diki tuliskan ya, misalkan dia di sini. Lalu diputar misalkan waktu 1 detik, dia ada di sini. Nah, ini kan misalkan waktunya pas waktunya 1 detik. Nah, ini ibarat luas yang dihasilkan itu yang ini loh. Kok bisa, Mas? Kan batangnya cuma 1, kok bisa membentuk luas? Sama pertanyaan kayak gitu. Nah, kalau teman-teman bayangin menggerakkan sesuatu dengan sangat cepat, ini gerakan misalkan dari sini, Mas Diki gerakin ke sini sangat cepat sekali. Ini seakan-akan ada 2 pensil yang di sini sama di sini. Saking cepatnya. Seret, kan kayak gitu. Sehingga dia seakan-akan membentuk bidang dengan luasan seperti ini. Seakan-akan. Gitu. Karena sangat cepat gerakannya. Nah, ini ibarat seperti itu. Diibaratkan seperti itu. Jadi kita misalkan digerakkan dengan kecepatan omega, maka dia akan berada pada sudut tertentu dari lingkaran. Atau kalau ini dibentuk sebagai luas, ini ya sekian luas lingkaran ya. Nah, gimana cara kita mencari luas lingkaran? Luas lingkaran itu rumus umumnya itu adalah pi dikali dengan R kuadrat, ya toh? Kalau misalkan pada sudut tertentu, nah ini yang dinamakan dengan luas juring ya. Teman-teman kan familiar ya dengan nama sebutan luas juring. Theta per 2pi. Nah, sehingga nilai luasnya itu sama dengan theta dikali dengan R kuadrat. Per, jangan lupa, per 2. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Kita simpan dulu ya. Untuk luas lingkarannya. Nah, karena kita fokusnya dengan menggunakan luas. Sekali lagi, ini penurunan rumus ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan rumus jadinya. Oke, GGL itu min N kali A. Min N kali B. Masih disesuaikan dengan rumus yang sebelumnya ya. Min N dikali B dikali dA per dt. Kan kira-kira seperti itu ya. dA, d luas per dt. Nah, dari sini kita akan menghasilkan GGL induksi karena luas batangnya itu ya ini, luas batangnya itu berbentuk lingkaran yang mana bergantung pada besar sudut saat itu. Kita masukkan juga ya di sini min NB d per dt dari theta R kuadrat per 2. Nah, seperti tadi R kuadrat per 2 ini kan jari-jari dibagi 2, ini kan konstan nilainya, nggak berubah kan jari-jari lingkaran lintasan ini. Kalau berubah ya bukan lingkaran lagi. Karena konstan kita bisa keluarin. Ini jadi min N kali B kali R kuadrat per 2 dikali D theta per dt. Nah, D theta per dt itu apa, Mas? Teman-teman ingat dulu di gerak melingkar, teman-teman. Jadi di sini masih kita tambahkan ya. Jadi di gerak melingkar dulu, teman-teman tahu sebuah rumus bahwa nilai omega itu sama dengan
perubahan sudut dibagi perubahan waktu. Atau Mas Diki langsungkan seperti ini aja. Sehingga kalau kita mau nyari theta, itu sama dengan omega kali T. Kalau kita masukkan ke sini, maaf ya, nggak cukup. Mas Diki akan lanjutkan dulu di samping. Kita akan menghasilkan GGL itu min N kali B kali R kuadrat per 2 dikali D per DT dari omega T. Nah, omega T diturunkan terhadap T. Kayak 2X diturunkan terhadap X kan tinggal 2. Atau tinggal konstantanya saja. Maka rumusnya itu akan menjadi min N kali B kali R kuadrat omega per 2. Karena nilai jari-jarinya itu sama dengan L, R itu sama dengan L, panjang batang. GGL itu dirumuskan min N kali B kali L kuadrat omega per 2. Ini kalau diputar di ujung, maksudnya di ujung terus dari sini. Ini diputar di ujung itu kayak gini ya. Dia diputar di ujung. Kalau misalkan diputar dari tengah, Mas Diki tanya ke yang belum lagi ya. Mas Diki tanya ke Dek Sasha. Kalau Mas Diki putar dari ujung sama dari tengah, Dek Sasha, itu lebih luas mana, Dek Sasha? Bentuknya itu lebih besar mana? Ketika diputar dari tengah sama dari ujung? Dari ujung. Pasti dari ujung, gitu ya. Karena nanti jari-jarinya semakin pendek. Nah, kalau diputar dari tengah, jari-jarinya bukan L lagi, tapi setengah L. Kalau kita masukkan ke sini, setengah L-nya, maka yang kita dapatkan rumusnya itu jadi NBL kuadrat omega per 8. Itu ya. L kuadrat setengah L dikuadratkan itu kan jadi 1/4 ya. 1/4 bagi 2 itu kan 1/8. Nah, maka rumusnya akan jadi seperti ini. Min NBL kuadrat omega per 8. Nah, ini masih ditulis ya. Ini kalau diputar di ujung, diputar untuk poros di ujung, diputar poros di ujung. Sedangkan kalau ini diputar porosnya di tengah ya. Diputar poros di tengah. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada 2 contoh lagi nih. Nah, ada 2 contoh lagi. Ini ketika diputar batangnya. Jadi omega itu kecepatan sudut putar. Kecepatan sudut putar. Oke. Seperti ini ya. Dalam radian per second. Nah, biasanya ini kasusnya batang diputar. Nah, kasus yang ketiga untuk menghasilkan GGL induksi termasuk yang terakhir, kita ini termasuk yang terakhir untuk menghasilkan GGL induksi itu adalah mengubah luas permukaan bidang. Mengubah sudut putar bidang. Kita sudah mengubah luas permukaan, sekarang kita mengubah sudut putar bidangnya. Loh, bagaimana Mas cara mengubah sudut putarnya? Nah, Mas Diki tadi contohkan sudah kenapa kok mengubah sudut putar? Astagfirullah. Mohon maaf teman-teman. Bukan mengubah sudut putar bidang, mengubah sudut bidang dengan cara diputar. Jadi bahasa lainnya itu biasanya kata kuncinya itu adalah memutar kumparan. Jadi di sini itu memutar kumparan di dalam medan magnet. Nah, ini kata kuncinya. Dalam medan magnet. Nah, bagaimana kita bisa memutar kumparan di dalam medan magnet? Kan tadi apa bedanya Mas sama memutar batang? Nah, ibarat misalkan Mas Diki punya batang tadi, ini medannya atas bawah ya, dari atas ke bawah. Kalau misalkan bidang, biar kelihatan ini Mas Diki punya HP ya. Kalau muternya seperti ini, nah ini sudutnya nggak akan berubah karena tetap medannya atas bawah. Beda kalau Mas Diki muternya kayak gini nih. Nah, kalau Mas Diki muternya kayak gini, sudutnya akan berubah-ubah. Dari segini, nanti miring, nanti yang masuk kan berarti ada cosnya, dan seterusnya. Gitu ya, kalau berubah-ubah nilainya. Nah, itu memutar kumparan di dalam medan magnet. Bagaimana kalau kita tuliskan? Nah, Mas Diki gambarkan dulu ya. Mas Diki akan gambarkan, di sini misalkan ada kutub utara dan juga ada kutub selatan ya. Nah, di kumparannya diputar itu kira-kira kayak gini nih. Nah, kalau diputar hasilnya akan seperti ini kira-kira. Nah, ini kayak seroknya pizza ya. Mas Diki jadi seroknya pizza ini jadi kayak gimana?
Nah, intinya ini ada kumparan ini diputar. Medan magnetnya tetap kalau kayak gini arahnya ke kanan ya. Ini medan magnetnya arah ke kanan. Maka pas dia mendatar kayak gini, medannya nggak ada yang nembus. Ketika dia diputar, bergerak, nah ada yang nembus gitu. Medannya dengan sudut sekian dan seterusnya. Ya, ini jika medannya diputar. Nah, proses mengubah sudut bidang inilah yang digunakan di hampir seluruh pembangkit listrik di dunia. Gitu. Yang membedakan adalah gimana cara memutarnya gitu. Contoh, Mas Diki punya PLTA, bukan Mas Diki sih ya. Di dekat rumah Mas Diki ada PLTA. PLTA itu selalu dibangun di tempat yang tinggi. Loh, kenapa kok kayak gitu? Airnya butuh untuk biar dijatuhkan semakin cepat, kan kayak gitu. Air dijatuhkan semacam kayak air terjun gitu ya, diarahkan ke turbin, turbinnya berputar, memutar generator ini, menghasilkan listrik dia dari air. Pembangkit listrik tenaga angin di Belanda, kincir angin yang berputar. Ya. Tenaga uap. Nah, kira-kira semuanya sama, memutar turbinnya atau memutar generatornya. Nah, kalau kita turunkan persamaannya, sama seperti sebelumnya ya, min N d flux per dt ya, fluxnya itu adalah B kali A kali cos theta. Sekarang jatahnya cos theta ya, untuk yang berubah. Maka kita dapatkan min N kali B kali A d per dt dari cos theta. Nah, sama seperti sebelumnya ya, theta itu kan kalau dirumuskan omega t ini ya, theta sama dengan omega t. Maka kita dapatkan nilai GGL itu min N kali B kali A d per dt dari cos omega t. Nah, kalau di fungsi turunan ya, rumus kayak gini ini nggak bisa diturunkan secara langsung. Mas Diki tanya dulu yang belum ngobrol tadi ya, Dek Farah. Dek Farah, turunannya cos apa Dek Farah? Diajari di matematika. Atau belum? Ingat? Maksudnya gimana, Mas? Kalau turunannya cos, turunan trigonometri sudah belajar, Dek Farah? Oh, turunannya cos apa? Turunannya cos. Turunan dari cos omega t atau turunan cos x dx. Nah, jadi turunan cos x terhadap x. Atau ada yang bisa bantu turunannya cos? Cos diturunin apa? Boleh di unmute yang bisa bantu? Min sin. Min sin ya, bagus. Terima kasih. Nah, itu ya. Jadi kalau turunannya itu adalah min sin. Jadi ini min sin gitu ya. Nah, tapi ini kan ada banyak ya. Kalau di matematika biasanya ngajarinnya itu hafalannya pakai pasutri ya. Pangkat, sudut, baru trigonometrinya. Nah, jadi pangkatnya dulu kalau ada pangkat yang kita turunin, pangkatnya, baru sudutnya yang di dalam ini, yang kita turunin, baru trigonometrinya yang kita turunin. Ya, diajari itu aturan rantai namanya. Nah, di aturan rantai ngapalinnya itu cara penurunan itu pasutri. Nanti Mas Diki hapus. Kalau misalkan Mas Diki punya persamaan kayak gini nih, 2 sin kuadrat 4x min 3. Nah, maka untuk nurunin ini, misalkan ini fx ya. Ini jadi kita belajar dikit turunan, siapa tahu bermanfaat ya. Itu kita pakai konsep pasutri, pangkat, sudut, trigonometri. Pasutri, dulu pangkat, ini kan ada 2 di sini ya. 2 kalau pangkat 2 diturunin itu kan jadi turun ke bawah gini ya. Jadi 2 kali ini ibarat kayak x kuadrat. X kuadrat diturunin hasilnya 2x ya. Maka pangkat diturunin 2 sin 4x min 3. Ini masih pangkat. Terus sudutnya 4x min 3, sudut 4x min 3 diturunin 4x diturunin kan kali 4, ya toh? 4x min 3 diturunin kan tinggal 4 kan? Ini sudut. Baru trigonometrinya sin. Sin diturunin itu cos. Berarti hasilnya dikali cos 4x min 3. Baru dirapikan. Hasilnya 16 sin 4x min 3 cos 4x min 3. Kayak gitu. Atau dirapikan lagi dengan sifat trigonometrinya sin 2 alfa. Itu kan 2 sin alfa cos alfa yang kayak gitu. Nah, bisa kira-kira seperti itu ya. Untuk ilmu tambahan aja. Nah, kenapa Mas Diki jelasin itu? Karena penurunan cos omega t kita menggunakan sistem aturan rantai seperti itu. Nah, dihapus ya. Nah, jadi teman-teman harus paham tentang turunan trigonometri. Karena kalau di fisika juga bakalan sering dipakai nantinya. Gitu. Bisa jadi sering dipakai nanti turunannya. Jadi harus dihafalkan ya.
Jadi kalau kita turunin cos omega T-nya, kita akan mendapatkan NB kali A. Pangkat dulu diturunin, pangkatnya nggak ada ya, berarti tetap 1. Sudutnya omega T diturunin, itu tinggal omega. Nah, cos diturunin tadi di Josephine ya, dan juga Dek Farah, min sin omega T. Nah, sehingga dari sini kita dapetin hasil bahwa nilai GGL itu sama dengan N kali B kali A kali omega sin omega T. Atau nilai dari GGL maksimumnya, kalau Mas Diki tuliskan di sini ya, nilai GGL maksimumnya itu N kali B kali A. Nggak kelihatan ya, Mas Diki tuliskan di bawah saja. Nah, jadi nilainya itu GGL-nya sama dengan N kali B kali A kali omega. Ini maksimum. Nah, jadi GGL maksimumnya dirumuskannya seperti itu. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Boleh, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, ini ya, masih proses cara membuat GGL induksi. Nah, ini maksimumnya ya kalau secara bentuk waktu. Jadi GGL induksi tiap waktu itu yang dihasilkan akan berbeda, bergantung apa? Bergantung seberapa lama dia diputar gitu. Semakin banyak ini sudut dihasilkan, maka GGL yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Karena apa? Ya karena dia akan dimasukkan ke dalam generator nanti ya. Gitu. Nah, jadi setiap sudutnya berputar akan menghasilkan listrik. Kayak gitu. Nah, itu yang akan disimpan nantinya. Gitu ya. Itu cara yang keberapa tadi? Keempat ya atau kelima ya tadi ya. Nah, seperti itu ya. Oke, Mas dikasih keterangan dulu. E maksimum yang belum. E max ini adalah GGL maksimum yang dihasilkan. Nah, dari sini teman-teman lihat ada faktor sin, di mana kalau teman-teman tahu nilai sin omega T ini sama aja T kali omega, ini kan bisa jadi membentuk sudut theta nanti. Nah, jadi pada tiap sudut tertentu akan menghasilkan nilai sin tertentu, yang mana teman-teman juga tahu kalau nilai sin itu bisa maksimum yaitu 1 nilainya, bisa minimum yaitu 0. Nah, kalau maksimum atau 1 berarti dia saat menghasilkan GGL-nya paling besar. 0 saat dia nggak menghasilkan. Nah, berarti arus induksinya itu kadang nilainya maksimum, kadang 0. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, maka itu nanti kita akan bahas di bab selanjutnya, ini namanya arus bolak-balik atau arus AC. Jadi generator ini akan menghasilkan arus bolak-balik yang arahnya muter balik seperti ini. Gitu. Itu ya untuk GGL induksi. Dengan cara diputar. Itu yang ketiga ya, cara ketiga itu adalah diputar. Next, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyain teman-teman? Belum ya? Oke, next kita lanjutkan. Hukum yang ketiga yang dipelajari di induksi elektromagnetik ini adalah hukum Lenz. Nah, jadi yang ketiga kita akan membahas tentang yang namanya hukum Lenz. Nah, apa itu hukum Lenz? Nah, jadi hukum Lenz itu mengacu di mana sebuah GGL induksi ternyata dihasilkan dari adanya medan magnet induksi yang muncul pada kumparan. Jadi kalau Mas Diki tuliskan GGL induksi itu menghasilkan arus induksi, kan kayak gitu ya. Ini nanti Mas Diki akan jelaskan bisa dibolak-balik. Menghasilkan arus induksi. Ini dari hukum Lenz-nya dulu yang Mas Diki jelaskan. Sedemikian rupa sehingga arus tersebut menghasilkan medan magnet induksi. Arus tersebut menghasilkan medan magnet induksi yang arahnya menghasilkan medan magnet induksi yang arahnya berlawanan, yang arahnya itu berlawanan dengan perubahan medan magnet. Berlawanan dengan perubahan medan magnet. Nah, karena ini arus induksi itu kan dapat menghasilkan magnet ya. Ini pembahasan di bab sebelumnya. Ada arus
bisa menghasilkan magnet di kumparan. Nah, kalau kita balik, di bab ini kita juga bisa. Ternyata kalau ada magnet berubah, itu bisa menghasilkan arus induksi. Jadi arus induksi muncul dari perubahan magnet, medan magnet induksi muncul dari arus induksi. Nah, intinya kayak gitu. Otomatis ini merupakan pertanyaan sebab akibat. Tapi bisa juga kita balik. Walaupun sebenarnya kalau sebab akibat itu kan belum tentu bisa dibalik ya. Kayak gitu ya, kayak ada mendung belum tentu hujan gitu. Tapi kalau ada hujan sudah pasti mendung. Nah, itu kan nggak bisa kita bolak-balik ya. Nah, di sini kita bisa mengubahnya kayak medan magnet itu bisa menghasilkan arus induksi bisa menghasilkan medan magnet. Ceritanya kayak gimana? Mas Diki ceritakan sesuai dengan rumus ini dulu. Mas Diki kembali ke slide sebelumnya. Di rumus utamanya ini, teman-teman dapetin bahwa nilai GGL itu sama dengan min N delta flux per delta T. Kayak gitu ya. Nah, di mana kalau kita hubungkan dengan ini, nilai GGL itu min N kali A delta B per delta T. Ini dari kumpar D. Ada tanda negatif. Jadi medan magnet induksi yang dihasilkan itu negatif berlawanan dengan perubahan medan magnetnya. Kayak gitu. Kalau secara definisi ya. Nah, Mas Diki tahu kalau di dalam soal itu pasti akan cukup berat nanti. Nah, Mas Diki permudah teman-teman dengan mengajarkannya menggunakan langkah-langkah penyelesaian. Jadi misalkan Mas Diki punya sebuah kumparan, rata-rata soalnya itu bentuknya seperti ini. Nanti kita akan latih lagi di beberapa bentuk soal yang ada di drilling ya. Nah, rata-rata kira-kira bentuknya itu akan seperti ini. Nah, jadi misalkan ini sini ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman, gambarnya agak jelek. Nah, rata-rata bentuk soalnya itu ada medan magnet di sini. Mas Diki misalkan di sini medan magnet utara, di sini selatan, digerakkan mendekat. Nah, rata-rata itu soalnya seperti itu. Gimana kita menentukan arah arus induksi yang terjadi pada kumparan? Nah, jadi di sini Mas Diki akan ajarkan ke teman-teman itu menentukan arah arus induksinya. Arus induksi. Nah, Mas Diki ajarkan dengan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu adalah teman-teman tentukan arah medan magnet awal dulu pada kumparan. Arah medan magnet awal pada kumparan. Ini harus ditentukan dulu pada kumparan. Jadi arahnya kemana ini harus ditentukan dulu. Misal dalam kasus ini ya, berarti arahnya kemana ini? Utara ke selatan kan? Medan magnet kan arahnya gitu ya, dari utara menuju ke selatan. Nah, masih gambarkan kayak gini ya. Nah, kalau kita fokus pada panahnya saja ini teman-teman ya. Kalau kita fokus pada panah, maka di sini arah medan magnetnya yang menuju kumparan ini arahnya kemana ini? Ke kiri, ya kan? Ini kan utaranya, ini kan gambarnya kira-kira keluar nih random ya. Tapi kalau kita sesuaikan ini kan ada medan magnet arahnya dari utara ya ke selatan. Ini kan nanti seperti itu terus. Jadi ketika masuk ke sini akan dapat medan magnet yang arahnya ke kiri. Awalnya ya. Jadi ini awal. Awalnya itu adalah ke kiri. Disimpan dulu baik-baik, medan magnetnya awalnya adalah ke kiri. Disimpan kalau mau ya ditulis. Ini poinnya yang dua ini. Yang kedua itu adalah setelah kita menentukan arah medan magnet awalnya yang kedua. Nah, ini harus dihafalkan ya. Jika, tapi mudah kok. Jika nilai kuat medan magnetnya itu semakin besar, jadi jika kuat medan magnet semakin besar, kuat medan magnet semakin besar dalam beberapa kasus itu adalah digerakkan mendekat. Jadi jika kuat medan magnet semakin besar atau digerakkan mendekat. Nah, ini contoh yang kasus yang pertama tadi ya, Mas Diki tuliskan ya, digerakkan mendekat. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi kalau medan magnetnya semakin besar, maka medan magnet induksi yang dihasilkan, medan magnet induksi arahnya berlawanan dengan medan magnet awal. Arahnya akan berlawanan. Nggak usah deh, arahnya berlawanan dengan medan magnet awal. Dengan medan awal. Magnet awal. Ini jika kuat medan magnetnya semakin besar.
Nah, kalau semakin kecil ya sebaliknya ya. Jika kuat medan magnetnya semakin kecil, jika kuat medan magnet semakin kecil, berarti arahnya jika semakin kecil, ini berarti digerakkan menjauh misalkan. Di soal itu kayak gitu, digerakkan menjauh. Nah, berarti kalau digerakkan menjauh, maka medan magnet induksi arahnya searah ya berarti ya. Maka medan magnet induksi searah medan magnet awal. Nah, sekarang Mas Diki tanya ke yang belum Mas Diki ajak ngobrol tadi. Nah, jadi apa ya? Ke Dek Novela dulu deh. Dek Novela, berarti di kasus ini medan magnet induksi arahnya kemana Dek Novela? Halo, Dek Novela? Ya, Kak. Medan magnet induksinya ini berarti arahnya kemana? Awalnya tadi ke kiri ya. Nah, ini digerakkannya mendekat, berarti arahnya jadi kemana medan magnet induksinya? Berlawanan. Berarti kemana jadinya berarti? Jadi kemana? Ke kanan. Betul, ke kanan ya. Jadi itu yang utama. Karena ketika kita sudah tahu arah medan magnet induksinya, kita bisa mengetahui arah arus induksi pada kumparan ini. Jadi tadi ke kanan ya, seperti yang disampaikan Dek Novela. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, setelah itu, teman-teman gunakan untuk menentukan arus induksinya dengan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan yang gimana, Mas? Yang dibentuk oke seperti ini. Mas Diki akan gambarkan jarinya itu dibentuk oke seperti ini ya. Sorry, select terlalu kecil. Nah, jadi jari tangannya itu dibentuk seperti oke. Nah, kira-kira begini ya. Kalau kita gambarkan. Nah, seperti ini ya, di mana jempol ini kita gunakan sebagai ini pengingat lagi di bab sebelumnya. Ini adalah arah medan magnet induksi, bukan medan magnet awal ya. Yang sudah kita tentukan kemana. Nah, 4 jarinya ini muter. Ini sebagai arah arus induksinya nanti kemana. Nah, kita kan tahu kalau ini kan dia ke kanan. Jempol kita itu kan kalau kita mau bentuk jempol. Ini tangan kita gini ya. Kalau kita mau bentuk jempol kan gini. Ke kanan ya. Nah, jari-jari kita itu melingkarnya itu kan dari belakang terus ke arah kita. Ini kalau Mas Diki sih sorry ya, dari depan dari sana ke belakang. Jari kita kan mengarahnya gitu. Nah, kita gambarkan sesuai itu. Berarti dari belakang ke depan kalau sesuai kumparan ini. Ya, dari bagian sana ke bagian sini. Jempol kita kan 4 jari kita kan gitu. Dari belakang ke depan. Ini. Kalau kita aplikasinya di kumparan. Nah, sehingga arah arus induksinya kita dapat hasil arahnya ke kiri. Ke kanan. Di sini ya. Berputarnya seperti ini. Ini adalah arah arus induksinya. Tadi yang biru ini adalah arah medan magnet induksi. B induksinya. Gitu ya. Di hukum Lenz itu seperti itu. Dan itu berlaku di beberapa kasus mau kawat lurus itu juga akan berlaku menggunakan persamaan ini. Sesuai di hukum Lenz ini. Ya. Next, kita akan lanjutkan. Oh, Mas Dikit open dulu. Ada yang ingin ditanyakan untuk yang ketiga, hukum Lenz. Oke, kita perkuat dengan latihan soal di tambahan booking dan juga minggu depan ya. Kita selesaikan konsep-konsep babnya di pertemuan kali ini. Oke, GGL induksi yang keempat. Jadi nanti untuk beberapa kasusnya kita akan jelaskan di latihan soal. Nanti kasus khususnya. Nah, yang keempat ini adalah GGL induktansi. Nah, jadi menurut di hukum Henry sih biasanya orang-orang nyebutnya. Ternyata GGL induksi itu juga dapat muncul pada kumparan, pada kumparan yang dialiri arus dengan nilai yang berubah terhadap waktu.
yang berubah terhadap waktu. Jadi GGL induktansi ini teman-teman, itu bisa juga muncul pada kumparan yang dialiri arus, di mana arusnya itu nilainya bisa berubah terhadap waktu, teman-teman. Yang nilainya berubah terhadap waktu. Loh, lah terus apa fungsinya, Mas? Aku pengen menghasilkan GGL induksi, yang mana itu kan listrik ya. Aku pengen menghasilkan listrik. Lah kok dari listrik gitu? Lah buat apa menghasilkan listrik dari listrik? Nah, oke. Mas Diki akan jelaskan pertanyaan itu. Yang pertama, kita harus pahami dulu tentang GGL induktansi diri dulu. Apa sih GGL induktansi? Nah, GGL induksi dengan cara induktansi. Nah, artinya GGL ini diperoleh juga dari induksi yang dihasilkan oleh arus. Yang mana agar arusnya berubah terhadap waktu, di sini nilainya, maka arus yang dialirkan itu harus arus yang berbentuk arus bolak-balik. Nah, arus bolak-balik itu nilainya berubah terhadap waktu, teman-teman. Jadi kalau dirumuskan itu seperti ini, perubahan arus dibagi perubahan waktu. Nah, Mas Diki nggak usah tuliskan lagi ya. Nggak apa-apa deh, Mas Diki tuliskan. Bisa juga pakai delta I per delta T. Nah, bisa menggunakan ini. Ya. Oke. Nah, fungsinya apa GGL induktansi ini? Nah, Mas Diki akan cerita ke teman-teman. Mungkin mayoritas di teman-teman ini kan handphonenya bagus-bagus pasti ya. Nah, teman-teman pernah dengar wireless charging nggak? Wireless charging. Ada yang pernah dengar? Atau belum pernah sama sekali? Wireless charging. Nah, kalau teman-teman pernah dengar yang namanya wireless charging, apakah itu ngecasnya menggunakan Bluetooth atau menggunakan Wi-Fi? Nah, ternyata tidak ya. Dia ngecasnya itu menggunakan prinsip induksi. Nah, di mana charger wirelessnya itu tetap harus ditancapkan ke listrik rumah, di mana listrik rumah itu termasuk listrik AC. Nah, ketika ditancapkan ke listrik rumah, di sini kan berisi wireless ini berisi kumparan juga. Kumparan yang dialiri arus menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya tuh diarahkan menuju ke handphonenya tadi. Di mana di dalam handphone ini juga ada kumparan yang sudah disiapin. Nah, medan magnet yang nilainya berubah-ubah tadi masuk ke kumparan di handphone menghasilkan GGL induksi. Nah, otomatis bisa kita ringkas kayak gitu. Nah, ini kayak silogisme ya. Kayak gitu. Jika Mas Diki baik, maka Mas Diki akan kaya. Jika Mas Diki akan kaya, kayak gitu ya. Janganlah, nggak cocok ya. Jika Mas Diki rajin menabung, Mas Diki akan kaya. Jika Mas Diki kaya, Mas Diki akan rajin sedekah. Misalkan kayak gitu. Nah, berarti kan bisa kita ringkas ya silogismenya ya, menjadi jika Mas Diki rajin menabung, maka Mas Diki akan rajin sedekah. Nah, itu silogisme ini seperti itu kira-kira di GGL induksi. Jadi tadi ya, arus yang berubah terhadap waktu menghasilkan medan magnet induksi. Medan magnet induksi menghasilkan GGL, perubahan medan magnet induksi menghasilkan GGL induksi. Otomatis bisa kita simpulkan GGL induksi dapat dihasilkan dari arus yang berubah tadi yang mengalir ke kumparan. Nah, itu ya cerita dari GGL induktansi dan fungsinya itu seperti itu. Nah, jadi GGL induktansi itu seperti ini. Oke, Mas Diki kasih keterangan dulu ya. Nah, penerapannya pada apa? GGL induktansi ini nanti ada alatnya juga, kita akan bahas. L ini adalah induktansi induktor. Nah, induktansi itu apa sih, Mas? Induktansi itu ukuran seberapa besar sebuah kumparan itu bisa menginduksi kumparan lain. Kira-kira kayak gitu kan berarti ya. Ini kuat arusnya dalam ampere. Nah, itu ya GGL induktansi. Nah, nilainya bagaimana? Nilai induktansi pada kumparan. Masih dituliskan ya, nilai induktansi. Nah, nilai induktansi pada kumparan ini bisa kita dapatkan. Mas Diki turunkan lagi rumusnya. Min L DI per DT ya rumusnya ya. Nah, kalau kita tuliskan juga min N D flux per DT. Persamaannya kan kayak gitu ya. Jadi kalau kita mau nyari L, bisa kita dapatkan dari N dikali D flux per DI. Nah, kalau nilainya konstan ya, jadi L ini bisa kita tuliskan N dikali flux per I.
Di mana flux itu kan B kali A cos theta kan. Kita misalkan cos theta-nya maksimum kayak tadi ya. Maka nilai L ini bisa didapatkan N dikali B kali A per I. Nah, ini rumus utamanya. Mas Diki cerita lagi ya. Kumparan itu bisa dihasilkan dari yang namanya solenoida dan juga toroida. Itu salah satu jenis kumparan. Solenoida dan juga toroida. Nah, kalau misalkan kita cari ya dari solenoida dan juga toroida itu. Nah, yang pertama ini ya, solenoida dulu. Induktansi solenoida dulu. Solenoida. Induktansi solenoida itu bisa dirumuskan dengan, ingat ya, medan magnet solenoida itu dirumuskan dengan mu 0 kali I kali N per L. Induktansi solenoida kan induktansi magnet ya. Pada solenoida kan dirumuskan seperti ini. Induksi magnet, sorry. Induksi magnet solenoida dirumuskan ini. Maka kalau nilai induktansinya, B-nya kita ubah. B-nya kita ubah jadi ini. Maka nilainya akan menjadi mu 0 N kuadrat A per L. Nah, jadi teman-teman sebagai bahan PR di rumah mungkin bisa coba untuk masukkan ini sendiri nanti. Atau coba teman-teman coba, nah nanti teman-teman pasti akan menghasilkan hasil seperti ini nih. Nah, jadi mu 0 N kuadrat dikali dengan A per L. Ini adalah induktansi pada solenoida. Di mana N itu adalah banyak lilitan. Lagi ya, mu 0 seperti kemarin ya, Mas Diki tuliskan juga di sini, mu 0 itu adalah permeabilitas. Permeabilitas. Yang mana nilainya itu adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7. Kayak gitu ya. Satuannya untuk permeabilitas itu Weber per meter ampere. Oh, teman-teman, di bagian pojok ini agak susah. Mu 0 I kali L, mu 0 I per 2 pi ya. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, di sini agak susah, teman-teman. Nah, gitu ya. Next, induktansi yang kedua itu ada pada induktansi toroida. Tadi sudah ada solenoida, ada juga toroida, teman-teman. Jadi, sini langsung Mas Diki tuliskan aja. Induktansi toroida itu teman-teman tinggal hafalinnya, itu ini berkaitan ya dengan yang kemarin. Kita harus pakai medan magnetnya toroida. Pakai rumus mu 0 I kali N per 2πr, sorry. Dengan R itu jari-jarinya toroida. Maka kalau induktansinya ya sama rumusnya, mu 0 N kuadrat A per 2πr. Hati-hati ya, kalau A ini adalah luas kumparannya. Luas yang dibentuk kumparannya. Kumparan itu kan melilit-lilit ya. Jadi itu luas lilitannya. Bukan luas fullnya ini, tapi luas kumparan yang dibentuknya. Jadi kalau pada toroida ini pasti ada dua jenis jari-jari nanti, jari-jari toroida dan juga jari-jari kumparan. Nah, kalau A ini adalah luas kumparannya. Gitu. Jadi bukan luas toroidanya. Hati-hati ya. R itu adalah jari-jari toroida. Nah, yang kedua, kita sudah punya yang namanya GGL induktansi diri. Yang kedua itu adalah GGL induktansi silang. Teman-teman nggak usah ngafalin banyak-banyak, teman-teman. Hafalin satu aja, GGL induktansi diri. Karena GGL induktansi silang itu rumusnya sama kayak GGL induktansi diri, sama persis. Nah, bedanya kalau GGL induktansi diri simbolnya menggunakan L, GGL induktansi silang simbolnya menggunakan M. Kalau GGL induktansi silang itu terjadi ketika dua buah kumparan itu saling menginduksi satu sama lain. Kumparan ini dialiri arus, gitu ya, menghasilkan medan magnet induksi, diarahkan ke kumparan ini. Kumparan ini menghasilkan medan magnet induksi mengarah ke sini, kayak gitu. Nah, bisa dikatakan pula kalau induktansi silang ini ketika GGL induksi yang dihasilkan oleh satu kumparan akibat kumparan lain. Kayak gitu.
penerapannya nanti itu pada ada yang dinamakan dengan transformator atau trafo. Kita bahas nanti ya. Kalau kita tuliskan bentuk persamaannya itu min M, bedanya cuma kayak gitu teman-teman. DI per DT. Bedanya cuma L jadi M. Nah, Mas Diki akan delta I per delta T. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat memang di bab ini itu kelihatan kayak lebih banyak rumusnya daripada yang kemarin. Tapi untuk bab ini itu jauh lebih mudah daripada kemarin. Kenapa? Karena tidak diperlukan menentukan arah-arah kayak kemarin gitu. Jadi kalau di bab 3 itu arah-arah yang bikin pusing ya. Nah, kalau di sini tidak. Tidak ada menentukan arah-arah medan. Nah, yang pertama itu adalah induktansi silang pada solenoida. Induktansi silang solenoida. Solenoida. Nah, kalau pada solenoida, induktansi silang itu dirumuskan dengan M itu sama dengan mu 0 N kuadrat, itu kan N kali N. Nah, kalau induktansi silang otomatis kan ada dua kumparan yang berbeda. Jadi kalau ada dua kumparan, ya tinggal N1 kali N2 kali A per L. Nah, sama kan? Kalau kumparannya sama ya N kali N. Sebenarnya itu N kali N, rumusnya gitu. Kalau kumparannya beda ya jadi N1 kali N2. Bedanya kayak gitu. Kalau pada toroida juga akan sama. Induktansi silang pada toroida itu juga akan sama. Di mana rumusnya ya mu 0 N1 kali N2 kali A per 2 PR. Nah, jadi teman-teman kalau tentang perihal induktansi, teman-teman hafalin saja yang L. Nah, karena induktansi silang itu ngikut. Kalau ada dua kumparan, tapi ya jangan N1 kuadrat ditambah N2 kuadrat, jangan ya, itu akan berbeda. Jadi ya tinggal N1 kali N2. Gitu ya, itu induktansi silang. Mesti dikasih keterangan dulu, N1 ini kalau misalkan dalam kasus itu ada kumparan yang nilainya berbeda ya. Jadi ini N1 itu banyak kumparan 1, banyak lilitan kumparan 1. Yang kedua itu adalah banyak lilitan kumparan yang kedua. Lilitan kumparan yang kedua. Kayak gitu. Oke ya? Aman ya teman-teman ya? Oke, next yang terakhir. Yang terakhir ini adalah penerapan penerapan dari induktansi ya. Penerapan induksi elektromagnetik. Nah, bagaimana penerapan induksi elektromagnetik ini? Apa saja yang diterapkan? Mas Diki tadi sudah spoil di awal, Mas Diki sudah jelasin di awal, di mana induksi elektromagnetik ini, ya, induksi elektromagnetik ini itu diterapkan dalam berbagai macam, bukan berbagai macam sih, hampir semua pembangkit listrik di dunia. Baik itu pembangkit listriknya genset ya, atau di sepeda motor. Aki kalian habis, lampu sepeda motor masih tetap jalan. Ya karena GGL yang dihasilkan dari induksi elektromagnetik ini. Kayak gitu. Nah, penerapan yang pertama itu ada pada generator. Nah, yang tadi Mas Diki sudah jelaskan ya. Di mana GGL-nya itu dihasilkan pakai rumus NB kali A kali omega sin omega T. Yang mana generator ini yang mengaliri rumah-rumah kita. Listrik-listrik di rumah-rumah kita itu dari generator. Yang kedua itu ada sebutannya transformator. Nah, biasanya orang nyebutnya ini adalah trafo. Itu. Transformator atau trafo. Apa itu transformator? Transformator itu adalah alat dari katanya ya transform, itu mengubah, berubah. Transformator itu alat yang berfungsi tinggal apa yang diubah ya. Jadi kalau transformator itu alat yang berfungsi untuk mengubah tegangan. Jadi yang berubah itu adalah tegangannya, gengs. Prinsipnya seperti apa? Mas Diki lanjutkan di slide selanjutnya dulu aja ya. Jadi prinsipnya trafo itu terdiri dari dua buah kumparan ya. Nah, jadi transformator itu terdiri dari dua buah kumparan, teman-teman. Kumparan kiri dan juga kumparan kanan. Yang mana ini memiliki bagian yang berbeda-beda masing-masing. Jadi Mas Diki gambarkan saja. Jadi pada transformator itu
di sini mengalirkan arus dari tegangan yang dinamakan dengan tegangan sumber atau tegangan primer, kita nyebutnya. Nah, ini dililitkan ke kumparan di sini. Nah, sehingga arus tegangan sumber di sini menghasilkan GGL induksi, menghasilkan medan magnet induksi yang menginduksi kawat satunya yang ada di sini nih. Nah, masih digambarkan seperti ini. Nah, di sini terinduksi. Nah, pada waktu tertentu sehingga dia akan menghasilkan di sini adalah tegangan primer dan juga mengalirkan arus yang dinamakan arus primer dengan banyak lilitan adalah N primer. Di sini banyak lilitannya adalah N sekunder yang mana mengalirkan arus sekunder dengan tegangan yang dihasilkan tegangan sekunder. Nah, ini kunci utamanya, teman-teman. Di mana lilitan ini mempengaruhi perubahan tegangan dari P, dari primer ke sekunder yang ada di sini. Kalau kita tuliskan, di sini ada dua kasus. Yang harus teman-teman ingat adalah, ingat bahwa daya sekunder, jadi daya pada sekunder ini tidak mungkin lebih besar. Ingat ya, tidak mungkin lebih besar dari daya primer. Lebih besar dari daya primer. Jadi, walaupun tegangannya itu yang dihasilkan bisa jadi lebih besar, teman-teman pikir kayak gini, oh berarti bisa dong kita menaikkan daya listrik nih. Jadi tegangannya itu, V primernya itu dari 10 volt, diubah aja nanti. Bisa jadi 1 juta volt. Kayak gitu misalkan. Wah ini jadi energi terbarukan nggak? Seperti itu sistemnya. Jadi ketika kita mengubah tegangan menjadi lebih besar, sebagai akibatnya adalah arusnya yang mengalir di situ akan semakin kecil. Gitu. Arus yang mengalir di rangkaian tersebut akan semakin kecil. Loh, kenapa? Kenapa kok hal seperti itu bisa terjadi? Energi itu bersifat kekal, maka daya sekunder itu nggak mungkin nilainya bisa lebih besar dari daya primer. Nah, yang mungkin itu adalah sama, itu yang paling bagus, atau jadi lebih rendah. Nah, kita akan bahas kenapa kok seperti itu. Nah, kasus yang pertama itu jika efisiensi itu 100%. Efisiensi 100%. Nah, apa itu efisiensi? Efisiensi itu adalah perbandingan energi hasil dan energi sumbernya. Oke, nah, jadi efisiensi 100% itu ketika daya primernya itu bernilai sama dengan daya sekundernya. Artinya di sini bisa kalian katakan juga tidak ada energi yang terbuang atau energi yang hilang. Nah, jadi perbandingan daya primer dan juga daya sekundernya itu sama. 1:1. Jadi tidak ada energi yang hilang. Nah, ketika seperti ini, kita bisa membandingkan nilai V primer per V sekunder itu sama dengan banyak lilitan primer per banyak lilitan sekunder sama dengan arus sekunder dibagi arus primer. Nah, ketika kan kita punya 3 perbandingan ini kan. Nah, ini bisa kita bandingkan, teman-teman. Kalau efisiensinya 100%. Nah, tapi rata-rata efisiensi itu tidak 100%. Taunya dari mana, Mas? Kalau ditanyain efisiensinya, kalau di soal itu membahas tentang efisiensi, nah pasti di situ efisiensinya tidak akan 100%. Jadi dari sini karena daya primer sama ya, VPIP sama dengan VS dikali IS. Maksudnya 3 perbandingan sama ini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Maksudnya sama dengan ini, teman-teman bisa bandingkan V sama N, atau N sama I, atau I sama V. Bukan sama dengan semuanya kayak gini ya. Next, yang kedua, itu jika efisiensi kurang dari 100%. Jadi jika efisiensi itu kurang dari 100%. Nah, kalau seperti ini artinya apa? Artinya ada energi yang hilang. Sehingga, nah, kalau ada energi yang hilang berarti daya primer itu kan sumber. Primer ini sumber energinya. Akan sama dengan daya sekunder harusnya. Tetapi karena ada yang daya hilang berarti ditambah daya yang hilang. Jadi daya yang hilang itu selisih antara daya primer dan daya sekundernya berapa. Itu adalah daya yang hilang. Nah, bagaimana kalau kita tuliskan persamaan efisiensinya? Jadi yang pertama ini, jadi ini nggak berlaku lagi teman-teman.
Ini tidak sama karena arusnya pasti akan nilainya tidak sebanding karena ada yang hilang. Yang berlaku itu hanya N-nya. Vp per Vs sama dengan Np per Ns. Nah, untuk memperkuat di transformator, kita akan bahas di minggu depan ya teman-teman ya, untuk latihan soal semuanya. Nah, next ya. Untuk mencari efisiensinya, efisiensi trafo. Nah, kita mencari efisiensi trafo itu menggunakan ini ya, rumus efisiensi. Itu sama dengan daya sekunder dibanding dengan daya primer kali 100%. Teman-teman ingat rumus ini saja, bahwa efisiensi itu ini. Karena daya itu rumusnya PV kali I. Ini Mas Diki langsung ya. Jadi ini tuh dapatnya karena dari daya. Kita tahu kalau P itu kan daya, itu V kali I rumusnya. Jadi ini dari PP sama dengan PS, sehingga didapatkan rumus ini. Maka efisiensi ya bisa juga bergantung di soal ya. Kalau diketahui VSIS, VPIP ya jadinya kayak gini. Kadang di soal PS-nya aja yang diketahui, VPIP yang dicari, V-nya yang dicari, VP yang dicari, atau IP yang dicari. Nah, bisa jadi seperti itu. Oke, seperti ini ya teman-teman ya, untuk efisiensi dari trafo. Terkadang kita diminta untuk nyari efisiensi, atau bukan efisiensi sebutnya, berapa persenkah daya yang hilang. Sama prinsipnya ya, tinggal kita kurangi aja, PP dikurangi PS. Persentasenya berarti PH dibagi PP kali 100%. Masih kira teman-teman bisa kan ya? Kalau daya yang hilang itu berapa persentasenya bisa ya? Intinya pembanding persentasenya itu adalah daya primernya. Oke, sambil Mas Diki nulis keterangan, jika ada yang ingin ditanyakan boleh sekali untuk ditanyakan. Ini VP itu adalah ini nggak cukup nanti. Nggak kelihatan, sorry. VP adalah tegangan primer. Tegangan primer dalam volt. Lalu VS itu adalah tegangan sekunder. Terus IP itu adalah arus primer. IS itu adalah arus sekunder. Apalagi ya? Terus N ya. N itu banyak lilitan primer. Intinya primer itu sumber, sekunder itu hasil ya. Teman-teman jangan sampai kebalik. Primer dulu baru menghasilkan sekunder. NS itu banyak lilitan sekunder. Apalagi? VPP, P daya. PP itu adalah daya primer. Dalam watt. PS juga daya sekunder dalam watt. Daya sekunder. Ini sebenarnya rumusnya itu muter-muter teman-teman. Poinnya ada di sini dan definisi. Kalau efisiensi itu perbandingan daya sekunder dan daya primer. Ini kayak gitu ya. PH itu daya yang hilang. Sama dalam watt. Efisiensi ini ya, efisiensi. Efisiensi. Oke, teman-teman. Sampai sini dulu, teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri untuk pertemuan hari ini? Setelah selesai kita tinggal latihan soal ya teman-teman ya. Untuk ini Mas Diki akan kirimkan ke wali masing-masing. Ini walinya semua Mas Wahyu atau ada yang beda boleh disampaikan kalau beda. Walinya siapa? Saya Mas Rauf, Mas. Mas Rauf. Ada lagi yang beda lagi selain Mas Wahyu, Mas Rauf? Udah ya? Oke, Mas Diki akan share ke Mas Wahyu dan ini. Oh, Mbak Wina. Mbak Wina. Kamu ya, dari IPA jadi IPS. Dari IPS jadi IPA. Hey Yovin. Loh ya beneran dah. Dari IPS jadi IPA. Oke. Mas Diki share ke Mbak Wina ya untuk DE Yovin. Oh alah. Oke. Nanti semester 2-nya IPS. Oke, sip. Ya karena masih tetap harus ya untuk ini karena di sekolah juga. Oke, terima kasih teman-teman. Mas Diki akhiri sampai sini dulu. Kalau ada yang bingung yang ditanyakan boleh untuk kontak Mas Diki. Sangat boleh banget ya. Nanti Mas Diki akan bantu ya. Boleh minta nomor Mas Diki di wali masing-masing, nanti bisa kontak Mas Diki kalau ada yang diperlukan. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat
sore. Mas Dika Kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam. Pagi, Mas. Terima kasih, Mas.